Pagi hari ini saya akan berbicara tentang perjanjian dan penggenapan daripada perjanjian itu sendiri. Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara perhatikan, ada satu kisah yang indah sekali. Seringkali dilewatkan untuk disampaikan, tapi saya mau bacakan buat saudara pada pagi hari ini. Kejadian pasal 15, mulai ayat yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Anda perhatikan, Allah berjanji kepada Abraham, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Anda perhatikan, pertama dia berkata, Kepadamu, aku akan memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kemudian dia berkata, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Saudara sekalian, ada perjanjian yang Allah sampaikan kepada Abraham dan juga kepada keturunannya, bahwa engkau akan memiliki negeri ini. Abraham dijanjikan ini akan menjadi milikmu. Tapi juga keturunannya, Allah berkata, itu juga akan menjadi kepunyaan daripada keturunanmu sendiri. Itu merupakan perjanjian yang Allah sampaikan kepada Abraham dan keturunannya. Itu merupakan janji yang keluar dari hati dan mulut dari Allah yang Maha Tinggi sendiri. Nah, sekarang yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana supaya perjanjian itu tergenapkan dalam kehidupan mereka, tapi juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita menerima banyak janji Tuhan, tetapi masalahnya terbentur pada ketidakmampuan kita dan ketidaktahuan kita, bagaimana supaya mewujudkan janji itu menjadi kenyataan yang aktual, yang real dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengajarkan hal ini kepada saya mau bagikan buat saudara. Saya percaya setiap orang yang mencari Allah dengan segenap hati,
akan tahu persis dalam hatinya apa yang Roh Allah ini maksudkan dalam kehidupan kita. Ada 3 poin yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, ini selalu menjadi prinsip bahwa kalau Allah itu berjanji, maka Allah yang sama itu yang akan sanggup melaksanakan akan janjinya. Tuhan tidak membutuhkan pertolongan kita. Dia hanya membutuhkan ketaatan dari anak-anaknya. Allah yang berjanji, maka Allah yang sama yang akan melakukannya. Coba buka Roma pasal yang keempat. Nanti kita kembali ke kitab Kejadian. Sekarang buka bersama dengan saya Roma pasal 4. Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Roma pasal yang keempat. Ayat 20 dan 21. Dengar, ini juga berbicara tentang Abraham. Dia belajar sesuatu yang sangat penting dari hidupnya. Roma 4 ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Apa keyakinannya? Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, dengar. Banyak orang Kristen punya pandangan begini. Oh, Allah yang berjanji, kami manusia yang mengusahakan supaya janji itu tergenapi. Rupanya Abraham punya iman yang berbeda. Dia punya keyakinan, dia begitu percaya bahwa Allah akan melakukan seperti yang ia janjikan. Nah, pernah dalam hidupnya dia buat kesalahan. Dia mencoba membantu Allah dengan mengawini Hagar. Lahirnya Ismail. Dan selama 13 tahun sepertinya Allah bungkam dan Allah biarkan Abraham tanpa pernah Allah menyapanya. Dan Tuhan tunggu sampai habis kekuatannya. Saudara, ini prinsip. Allah yang berjanji, biarlah Allah yang melakukannya. Sekali lagi, Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Yang dia butuhkan hanya ketaatan dari umatnya. Dan seringkali yang Tuhan minta bukan tindakan tertentu. Tetapi kita diminta menunggu dengan tenang, dengan diam. Apa yang sudah menjadi maksud Allah. Untuk hal semacam ini bukan hal yang mudah, saudara. Kenapa? Manusia cenderung untuk punya kemampuan dan upaya untuk survive. Ya, untuk berusaha melindungi diri, untuk berusaha menjaga diri, untuk berusaha menyelamatkan diri sendiri. Contoh, saudara pernah duduk-duduk begitu ya? Saya ngalami ini, saudara, sampai ditertawakan orang banyak. Habis tertera di Stuttgart, kami peserta itu makan daging bakar, saudara, barbecue. Mereka buat di lapangan karena kami pinjam tempat di dekat kampus Universitas Stuttgart. Jadi mereka buat di lapangan, di pinggir lapangan itu mereka buat barbecue, daging dibakar. Nah, saya sedang ngobrol dengan beberapa teman, dengan beberapa pelajar kiriman pemerintah, ya, mereka dari Telkom, dari Atmajaya, dari beberapa mereka ambil doktor di Jerman. Saya sedang ngobrol. Di samping saya kira-kira mungkin jarak 10 meter, cukup jauh juga. 10 meter itu ada orang main voli, anak-anak main voli. Karena semua acara selesai, sebagian mereka baru pulang sore hari, itu masih siang. Jadi mereka santai, mereka main voli karena mereka jarang kumpul di Jerman itu. Lalu mereka main voli, kami sedang ngobrol, sedang makan. Tiba-tiba, dari samping ini saya melihat, ada orang itu mukul bola begitu keras, melenting tinggi sekali. Perasaan saya, mereka semua teriak begitu. Perasaan saya, karena saya nggak lihat, sepertinya bola itu mau mendekat ke saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa di antara kami nunduk begitu. Padahal bolanya jauh ke sana. Semua orang ketawa, saudara. Bahayanya tidak ada, hanya indikasi ada bahaya. Semua refleks. Itu manusia, saudara. Coba kalau Anda mau dipukul orang, refleks sekali. Cepat sekali. Untuk apa? Mencoba untuk survive. Manusia untuk survive itu nature-nya berkata mesti gerak. Do something. Buat sesuatu.
Ayo gerak, ayo gerak, ayo gerak. Begitu. Ya, saudara. Selalu begitu. Padahal belum tentu itu menguntungkan, saudara. Nah, sekarang coba buka Mazmur 62. Mazmur 62. Ketika saya SMP, saya masih ingat saya punya guru bahasa Inggris yang galaknya luar biasa. Dan tangannya tuh ringan sekali untuk nempilingi muridnya, saudara. Jadi kalau mukul itu lumayan karena karate sudah coklat sabuknya. Jadi kalau nempeleng muridnya itu pusing, saudara. Ini guru bahasa Inggris, jadi kalau dia datang itu kami ketakutan. Jadi dia omongnya apa ya semua ya, saudara. Pokoknya daripada tempeleng ya gitu. Satu kali kami habis olahraga. Selesai olahraga, langsung pelajaran bahasa Inggris. Jadi kan ini panas sekali, di ruangan nggak ada AC-nya, sekarang juga rata-rata nggak ada. Semua ambil buku, kipas-kipas. Guru saya ini masuk, dia kan santai, nggak habis olahraga. Dia bilang bodoh semua. Saudara tahu panas tuh? Dia katakan panas, kalau begini tambah panas. Kenapa? Kamu buang energi, ada pembakaran lagi. Ketika kamu gerak, ini terbakar lagi, ini pembakaran lagi. Pembakaran ini membuat tubuhmu makin panas. Waktu dikipas sepertinya nggak panas, begitu berhenti tambah panas. Akhirnya semua berhenti diam. Yang ngomel, panas, nggak boleh kipasan. Saudara mau supaya tenang, supaya nggak panas, diam aja. Semua diam aja. Sambil kemeringat sih diam aja, saudara. Ya dia ya benar, tapi kita ya mangkal, saudara. Karena kita pengen kipas-kipas, diam aja. Siapa yang ingin kipasan? Semua angkat tangan. Caranya begini, ambil buku yang geleng-geleng kepalanya, katanya, saudara. Waduh, semua marah sekali. Manusia cenderung untuk bereaksi, ya, bereaksi. Untuk kita bisa mencoba survive, kita bereaksi. Lihat apa yang firman Tuhan ajarkan. Seringkali bertentangan, saudara. Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dalam bahasa Inggrisnya pada ayat yang ke-6, kalau di King James ayat yang ke-5, kalimat pertama berbunyi, my soul wait thou only upon God. Jiwaku ini menantikan, hanya menantikan Tuhan saja. Kata wait, kata menantikan dalam bahasa aslinya digunakan kata damam. Dan kata damam itu artinya wait quietly. Menunggu dengan diam. Saudara tahu perbedaannya orang menunggu dengan diam dan tidak diam? Anda janjian ya. Jam 5 jemput. Jam 5 lebih 10 nggak datang. Kalau Anda menunggu dengan diam, Anda tunggu, duduk, dan Anda diam. Ngeliatin jam, cukup, saudara. Tapi ada orang yang menunggu dengan tidak diam. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Ganti dasi, ganti baju, ganti sepatu, keluar lagi. Menanti dengan diam yang Tuhan cari. Dia berkata, jiwaku itu menanti dengan diam akan Allahku saja. Anda perhatikan. Seringkali Allah meminta kita menanti dengan diam. Allah yang menjanjikan, Tuhan yang mampu melaksanakan. Kalau kita bisa menanti dengan diam dan hanya menunggu apa yang Dia katakan saja, saya percaya itu sudah merupakan langkah awal yang luar biasa. Coba ingat ketika Zakaria didatangi Gabriel dan dia berkata, kamu akan punya anak. Karena tidak percaya, maka hukuman yang jatuh itu aneh. Dia dibuat menjadi bisu. Dan saya percaya dengan maksud Allah yang jelas, dia berkata, aku buat dia bisu supaya dia bisa menanti dengan diam. Ketika Elizabeth hamil, Alkitab berkata, selama 5 bulan pertama, dia tidak menampakkan diri. Dia mengurung diri. Kenapa? Dia menantikan dengan diam. Segala sesuatu yang spiritual, yang berasal dari Allah, belum tentu bisa didiskusikan kepada orang lain dan orang lain itu bisa mengerti. Malah akan membunuh akan iman kita. Makanya ketika Allah berjanji,
Dia berkata, kamu nantikan dengan diam. Jangan bergerak, jangan bicara, kamu diam saja. Nantikan aku dengan diam. Banyak orang Kristen ketika terima pernyataan Tuhan, dia coba diskusikan dengan orang lain. Nah, saya mau katakan, seringkali itu malah membunuh akan iman kita sendiri, saudara. Allah mau kita menantikan dengan diam. Coba lihat peristiwa ketika Elia mau terangkat ke surga. Elisa mengikuti kemanapun Elia pergi. Beberapa kali rombongan Nabi berkata begini, tahukah kamu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan terangkat ke surga dalam angin badai? Kata Elisa apa? Aku tahu, diam, katanya. Aku tahu, tutup mulutmu. Shut up, katanya. Dia mencoba menanti dengan diam apa yang akan terjadi. Kalau dia diskusikan akan rame. Kalau diskusikan kira-kira begini, iya ya, gimana ya enaknya ya? Oh, habis ini kita arisan ketua yuk. Siapa yang jadi ketua ya? Kita undi ya, kita undi. Umurmu berapa? 50. Wah, masih cukup, sudah cukup lumayan. Kamu 30, terlalu muda. Kamu 80. Ah, mati, jangan, nanti percuma. Hilang lagi pemimpinnya. Cari lagi. Kalau didiskusikan akan hancur, saudara. Elisa tahu apa yang harus dia buat. Allah merencanakan sesuatu. Nantikan itu. Seringkali dengan diam. Tidak bisa dengan sembarang orang kita bisa sampaikan semuanya. Akan mematikan iman kita. Zakaria disuruh diam. Elisabeth disuruh diam. Baru setelah 5 bulan cukup besar perutnya. Orang membuktikan dia hamil. Dia keluar. Coba baru sebulan 2 bulan. Orang berkata tumor kandungan. Kira-kira begitu. Orang sudah tua. Tapi dia tahu persis apa yang Allah katakan. Dan dia nantikan Tuhannya dengan diam. Saudara, Abraham buat kesalahan. Dia berbuat sesuatu membantu Allah. Dia kawini Hagar. Dan hancur semua akhirnya. Korban terlalu banyak sampai hari ini. Saya mau katakan, mari belajar untuk mempercayai Allah yang berjanji. Dan biarlah Allah yang menggenapi dengan cara yang dia mau sendiri. Yang kedua, mari kembali pada Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal 15. Ada hal yang aneh di sini, saudara. Perhatikan, saya akan bacakan mulai ayat 7 lagi. Anda perhatikan baik-baik. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ini pertanyaan yang jujur, semua orang akan bertanya begitu. Tuhan berjanji, aku berikan negeri ini kepadamu. Dia berkata, bagaimana aku tahu Tuhan? Apa buktinya? Bagaimana caranya? Bagaimana aku tahu engkau betul akan memberikan negeri ini kepadaku? Lalu apa kata Tuhan? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan. Jadi kambing betina, lalu kemudian lembu betina, dombanya domba jantan, berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Lalu perhatikan, kita lompat pada ayat yang ke-17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Abraham bertanya, bagaimana aku tahu Tuhan bahwa engkau memberikan negeri ini kepadaku? Dan Allah berkata apa? Satu kata kunci yang dia katakan, sacrifice, korban, saudara. Ambil lembu betina, kambing betina, domba jantan, potong jadi 2. Lalu kemudian ditaruh berdampingan seperti ini. Dan Alkitab berkata, itu bagi Tuhan. Ada sacrifice diberi, lalu asap dan api bergerak di tengah-tengahnya. Ini merupakan simbol yang kelak digenapi Tuhan, berupa tiang awan dan tiang api. Shekinahnya, kemuliaannya ada di tengah-tengah korban daripada umatnya.
Banyak orang bertanya, Tuhan, bagaimana caranya aku mendapatkan semuanya ini? Allah selalu akan berkata, korban. Tidak ada cara lain. Oh, begini anakku, kalau engkau ingin mendapatkan itu begini ya. Mari kita diskusikan dulu baik-baik, lalu begini. Tidak. Yang selalu Allah saya perhatikan adalah, bagaimana bisa Tuhan? Selalu jawabannya apa? Korban. Injil Matius mencatat 2 kali sebetulnya Yesus memberi makan ribuan orang. Yang pertama itu 5.000 orang, yang kedua 4.000 orang. Dan dua-duanya selalu dia bertanya, apa yang kamu punya? Dia berkata kepada murid-muridnya, jangan suruh mereka pulang. Mereka berkata, Guru, suruh mereka pulang. Nanti mereka tidak bisa makan, gak ada orang jualan di sini. Tuhan berkata, jangan suruh mereka pulang. Kamu yang harus beri mereka makan. Lalu mereka bertanya, bagaimana caranya? Dia berkata, korban. Kami gak punya apa-apa Tuhan. Yang kamu punya apa? 5 roti, 2 ikan. Berikan ini kepadaku. Ketika memberi makan 4.000 orang, Matius menuliskan ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Dan dia berkata, berikan itu kepadaku. Selalu ada sacrifice. Kalau kita mulai bertanya, bagaimana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Jawabannya satu, yaitu apa? Korban, saudara. Saudara, untuk bisa melahirkan sesuatu yang ilahi, tidak ada cara lain kecuali ada sacrifice, ada korban dari umatnya. Nah sekarang saya mau tunjukkan begini. Setelah dia terima semuanya, Abraham masih belum mengerti sebetulnya. Dia kawin dengan Hagar, lahirnya Ismail. Pada pasal 17, setelah kira-kira 13 tahun Allah mendiamkan Abraham, Tuhan berbicara kembali kepada Abraham sebagai bagian dari perjanjiannya. Bukankah Allah berjanji, engkau dan keturunanmu akan punya tanah ini? Waktu itu dia belum punya anak. Dia tanya, Allah berkata, sacrifice. Ketika anak daging yang akhirnya lahir, Ismail yang akhirnya lahir, sampai waktunya Allah melihat, dia sudah tidak bisa membantu aku lagi. Dia berkata, aku Allah El Shaddai. Lalu ini perjanjian yang dia buat. Kejadian pasal 17. Ayat 14. Kejadian 17. Ayat yang ke-14. Dan orang yang tidak disunat. Kejadian 17 ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saya berdoa, Tuhan, kenapa sunat? Dan kalau setelah Anda baca, lalu dia berjanji akan memberikan Ishak. Dan setelah itu, kemudian kalau Anda lihat, Ishak pun akhirnya lahir. Pada pasal yang ke-21. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan baik-baik. Saya minta Anda tidak salah mengerti dengan apa yang saya beri. Allah berjanji. Negeri ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Abraham belajar Allah yang berjanji. Dia yang sanggup melakukan. Tapi dia tanya, bagaimana caranya? Dia berkata, korban. Potong hewan. Betina, laki. Potong 2.
Dari tengah-tengah potongan itu keluar asap dan api. Shekinahnya Tuhan, kemuliaannya Allah di situ. Setiap ada sacrifice akan ada kemuliaan. Mesti begitu, saudara. Lalu kemudian dia jatuh. Dia kawin dengan Hagar. Lahirlah Ismail. Sebelum pada akhirnya Tuhan memberikan Ishak kepadanya, Allah minta satu hal. Apa itu? Sunat. Dikerat kulit katannya. Kulit katan dari apa? Dari alat reproduksi. Kelamin itu kan alat untuk reproduksi, ya, untuk menghasilkan kembali, mereproduksi. Sebelumnya itu anak daging. Sebelum yang ilahi diberi, fleshnya harus dikerat, supaya kalau terjadi reproduksi, flesh daging tidak campur tangan. Ishak lahir, anak perjanjian. Ngerti, saudara? Ngerti nggak? Kalau saya jelaskan lebih daripada ini kurang bagus, saudara. Saya ulang lagi ya. Allah berjanji, negeri ini aku berikan kepadamu dan keturunanmu. Dia belajar, Allah berjanji, Tuhan yang sama akan melakukan. Tapi dia tanya, how? Bagaimana? Dia berkata, sacrifice, korban. Dia berikan korban itu. Masih belum mengerti. Ismail yang lahir. Sebelum Ishak diberi. Saudara, Ishak lahir di perut Sarah itu bukan seperti Yesus di perutnya Maria. Terjadi karena hubungan intim antara Abraham dengan istrinya. Sebelum Allah memulihkan sehingga mereka mampu melakukan hubungan suami istri, kulit katan harus dipotong, dikerat. Kenapa? Pada alat reproduksi itu tidak boleh ada flesh, tidak boleh ada kedagingan. Kalau hidup kita yang Allah katakan mesti berbuah ini, dipotong, dikorbankan kedagingan kita. Semua yang kita miliki, yang kita ingini, yang kita tetap mau pegang dalam hidup kita. Entah itu ambisi, entah itu gengsi, nama baik kita, entah itu waktu kita, entah itu uang kita, entah tenaga kita, atau apapun yang coba kita mau pertahankan. Dan Allah berkata, itu daging. Aku mau berikan semuanya. Selama kita belum sedia untuk dipotong itu, saudara. Yang keluar itu bukan buah yang baik. Ingat Yesus berkata, pohon yang berbuah itu akan dibersihkan supaya makin lebat dia berbuah. Karena sesuatu yang ilahi tidak boleh dicampur dengan kedagingan kita. Sebelum Ishak lahir, maka Abraham harus buat perjanjian. Sejak hari ini, karena yang akan disebut keturunanmu tidak boleh sama sekali ada kaitan dengan flesh. Ketika mereka kelak berproduksi, berreproduksi, itu yang keluar harus murni benih ilahi. Dan tidak boleh kena dengan daging, dan tidak boleh bersentuhan dengan kedagingan sama sekali. Ngerti, saudara? Belum ya? Nanti direnungkan di rumah lagi, saudara. Sebetulnya ngomongnya ya paling enak gimana ya? Ya segitu itu, saudara, pokoknya. Lebih dari itu kurang bagus. Tapi saya mau katakan itu yang sebetulnya Allah mau. Benih itu bisa keluar tanpa bersentuhan dengan flesh yang ada. Makanya Allah berkata sunat. Saya mau katakan supaya perjanjiannya tergenapkan dalam kehidupan kita. Allah yang berjanji, biarkan Tuhan yang memberi. Tapi yang kedua, dibutuhkan yang namanya sacrifice. Yang terakhir, yang ketiga, pasal 21. Hal yang mirip sama. Kejadian 21 ayat yang ke-8. Kejadian 21 ayat yang ke-8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris
bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab apa alasannya? Perhatikan. Yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Yang disebut keturunanmu itu hanya yang dari Ishak. Ismail tidak akan mendapat bagian dari janji yang aku pernah ucapkan kepadamu Abraham. Jadi walaupun hatimu sebal, turuti perkataan istrimu, usir itu Hagar dan anaknya. Dan Tuhan berjanji, aku akan pelihara dia dalam keadilannya, saudara. Luar biasa. Nah, dengar baik-baik. Pada waktu janji yang dia berikan itu mulai tergenapi, di mana Allah mendapatkan Ishak sebagai anak perjanjian. Kembali saya katakan, Allah akan kerjakan pola yang sama, sacrifice lagi. Apa itu? Ismail harus dibuang. Yang keluar dari hasil kedagingan manusiawi harus disingkirkan. Karena yang dikatakan keturunan Abraham adalah hanya yang berasal dari perjanjian Tuhan. Allah berjanji, negeri ini aku berikan kepadamu dan keturunanmu. Untuk bisa punya keturunan harus ada sacrifice. Dan ketika keturunan dilahirkan, sacrifice yang kedua, supaya apa yang Allah janjikan siap untuk digenapi. Karena Tuhan berkata, hanya Ishak yang disebut sebagai keturunan daripada Abraham. Dan Ismail harus disingkirkan dari tengah-tengah mereka. Saudara, selama kita tidak pernah mau berurusan serius dengan kedagingan kita, menyingkirkan semua ambisi manusia, keinginan manusia yang Alkitab berkata tidak ada yang baik di dalamnya, tidak pernah kita bisa mencapai persis apa yang Dia janjikan kepada kita. Memang benar Allah menjanjikan kepada kita. Allah tidak perlu kita bantu, tapi Allah hanya membutuhkan ketaatan kita. Dan saya bersyukur Allah memberikan teladan yang luar biasa. Ada orang yang namanya Abraham yang mentaati akan kehendak Allah sedemikian rupa, sehingga apa yang dia janjikan pada akhirnya tergenapkan dengan sempurna. Saudara, selama kita tidak mau dengan tegas berurusan dengan kedagingan kita, selamanya perjanjian Allah tidak akan tergenapkan dengan sempurna dalam hidup kita. Mari kita buka ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-12. Saya mau tunjukkan kepada saudara, bahayanya kalau kita masih mempertahankan sesuatu yang duniawi, yang manusiawi, dan dosa dalam kehidupan kita. Apa resikonya buat kita? Saudara-saudara yang sudah pelayanan, sudah aktif sebagai pendoa, sebagai apapun, saudara dengar baik-baik ini, karena hidup kita itu bisa terseret keluar dari arena, saudara. Kalau kita tidak pernah mau berurusan dengan kedagingan kita secara serius. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Alkitab berkata, mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kata merintangi, yang begitu merintangi, dari kata aslinya euperistatos, dan kata itu artinya begini: to take a participator and make him a spectator. Kata itu artinya begitu. Merintang itu artinya begini: mengubah atau mengambil dari seorang peserta partisipasi yang berpartisipasi, peserta diubah jadi penonton, spectator. Dosa dan beban kalau kita simpan dalam hidup kita, semua kedagingan dalam hidup kita, kalau tidak pernah kita mau urus dengan serius, kita potong dengan serius, kita kerat dengan sungguh-sungguh, satu kali akan membuat kita dari seorang pemain menjadi seorang penonton.
Saudara tahu di lapangan sepak bola ada seorang maha bintang sepak bola terkenal. Ketika dia bermain, tiba-tiba pelatihnya berkata, aku mau panggil dia. Diganti pemain lain. Nangis saudara. Duduk di bangku cadangan. Nonton sambil gemes lihat timnya dihancurkan tim lawan. Saudara tahu kenapa? Seorang yang sungguh-sungguh mau berjuang dalam hidupnya untuk kemuliaan Tuhan akan tersiksa batinnya ketika Tuhan berkata, kamu nonton saja, jadi penonton yang baik. Tapi yang membuat itu siapa? Kedagingan kita sendiri. Beban dan dosa itu akan membuat kita dari seorang pemain yang ada di tengah-tengah arena, tiba-tiba akan membuat kita ditarik dan kita duduk sebagai penonton. Dan biasanya penonton memang menang sendiri, saudara. Wah, goblok, ngono ora iso, tendang, katanya gitu. Ya tendang kepalanya orang lain, saudara, bukan bola. Saudara tahu penonton selalu paling menang, komentarnya paling hebat, luar biasa. Tapi saya mau katakan, Allah cari pemain, saudara. Dia berkata, ayo lari dengan cepat. Beban dan dosa itu merintangi, bukan cuma merintangi. Kalau merintangi masih mending, saudara. Ya lambat alon-alon asal kelakon lah. Anggap aja siapa tahu itu yang di depan kayak cerita kelinci sama kura-kura begitu. Kelincinya tidur, kura-kuranya geremet, menang saya. Siapa tahu katanya. Itu masih mending. Tapi yang Alkitab maksudkan adalah kalau beban dan dosa kedagingan kita tidak mau kita potong dengan serius dengan anugerah Allah, satu kali akan mengubah kita dari seorang pemain di tengah-tengah arena. Tiba-tiba engkau ditarik ke tepi dan engkau hanya jadi penonton dan engkau berkata, wah hebat ya, wah sesat ya, wah bagus ya, wah jelek ya. Dan komentar-komentar yang tidak pernah dimuat di surat kabar, saudara. Saya beritahu, saudara, Allah mau kita semua jadi pemain peserta dan bukan jadi penonton. Amen, saudara. Ayo serius dengan hidup kita. Setiap kita tahu kelemahan yang paling basic dari kita itu apa. Selama tidak pernah kita mau sungkap kulit katan kedagingan kita, sesuatu yang ilahi tidak akan pernah dihasilkan dari kehidupan kita. Kalau Anda bisa tangkap ini, saya tahu hidup kita akan berubah. Dan kita berteriak, Tuhan, kerat kulit katan hidupku yang membuat setiap hal yang ilahi tercemar oleh karena kedaginganku. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Haleluya. Shitarabashantara lanasha. Shibikarata shatakalamasha. Shintikara shitikabalada. Shintakarabashantara batash. Shintikarabashantakabashantakarabata. Saudara, ada orang yang struggle betul. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Saya mau saksikan ini, saudara. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Hari Jumat sudah kira-kira hampir 3 minggu yang lalu, kami ini setiap malam berdoa di gereja ini. Saya tahu memang bukan tugas dari semua aktivis, sehingga kira-kira ada sekitar 15 orang atau sampai 20 orang yang ikut dengan setia setiap malam. Seringkali kami pulang dari gereja jam 1:30, paling cepat jam 1 pagi kami baru pulang. Secara fisik memang bukan hal yang ringan. 8 hari yang pertama kami dibawa peperangan rohani, pengalaman yang luar biasa. 8 hari yang berikutnya Tuhan mulai bawa kami untuk mulai worship, menyembah Tuhan. Tapi kemudian Dia mulai bereskan hidup yang ada. Dan beberapa hari 3 hari atau 2 hari yang sisa, Tuhan mengajar tentang sacrifice, tentang korban. Betul-betul seperti orang menaruh hidup itu di atas mezbah bakarannya Tuhan, saudara. Dan saya bersyukur ada banyak orang yang setia. Mereka berkata, baik, saya serahkan, dia korbankan banyak hal, termasuk materi. Lalu
Setelah selesai kami berdoa sama-sama, lalu tanya kehendak Tuhan lagi. Tuhan dorong untuk puasa selama 2 hari. Dan masuk pada hari yang ketiga, kami harus kumpul lagi. Dan malam itu mulai jam 11. Saya berdoa sebelumnya di rumah saudara. Ketika saya berdoa, dalam roh saya ada satu suara yang begitu keras. Sepertinya saya berkata begini, oh nanti malam Tuhan akan datang dan dia akan melawan. Jadi jam 10:15 saya sudah siap di sini dan Tuhan beri saya vision, penglihatan. Suruh seperti apa, berduduknya suruh seperti apa. Jadi kami buat pasang tikar di sini, suruh ngadep ke mimbar, duduk di bawah, terus di bawah sini. Gak tahu suruh apa, pokoknya ya nurut aja Tuhan begitu ya. Jadi kami duduk sini 2 sak gitu ya. Beberapa teman yang ikut tahu apa yang saya maksudkan. Dan semua orang berkata ada sesuatu yang mencekam sekali. Dan semua tahu Tuhan di tengah-tengah kami. Pada waktu itu kami naikkan lagu Aku Berserah, Aku Berserah. Saya pribadi merasa kayak badan saya ini ditaruh di tempat batu besar di atas. Dan saya tahu itu altar, ditaruh begitu. Dan beberapa orang tidak kuat, nangis keras, kami semua hancur hati kami. Ditaruh di atas altar dan berkata, ini hidup kami Tuhan. Beberapa orang mulai berdoa sesuai dengan apa yang Roh Kudus dorong, tapi itu kuatnya luar biasa. Dan terakhir Tuhan berkata kepada saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Aku berikan hidupku, aku berikan hidupku. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan dari Kanada yang sekarang tinggal di Amerika. Sekarang sudah tua sekali dan sudah retired ya, sudah tidak banyak aktif karena sudah kalau jalan itu sudah apa dengan dia. Orang ini dipakai Tuhan pada masa mudanya sampai tua, dipakai luar biasa. Dia pernah cerita, saudara tahu kenapa? Ada satu KKR dipimpin oleh seorang hamba Tuhan wanita, saya lupa namanya. Ini hamba Tuhan terkenal sekali. Dan dia berkata, mari berikan persembahan kepada Tuhan. Ibu dari hamba Tuhan ini gak punya apa-apa, miskin sekali. Apa yang terjadi saudara? Dia ke gereja sambil gendong anaknya yang bayi. Ketika dia dengar, oh ada persembahan. Nah, mereka persembahan itu taruh di satu kotak seperti keranjang gitu, dari anyaman rotan yang agak besar. Lalu mereka pada datang ke depan, mereka memberikan uang mereka di depan. Tapi ibu dari hamba Tuhan ini nggak punya uang sama sekali, nggak punya, miskin. Dia maju terakhir, dia maju ke depan, dia taruh anaknya ini di kotak persembahan dan nangis tinggal mati. Dan semua diberkati melihat apa yang terjadi. Lalu hamba Tuhan ini mendoakan anaknya, memang dikembalikan kepada ibunya. Dan beberapa saat setelah makin dewasa, Tuhan pakai dia dahsyat sampai sekarang masih hidup. Saya dengarkan dia bersaksi di KKR-nya Bening itu, saya ikut ke sana, dia saksi sendiri apa yang pernah dialami dibuat oleh ibunya kepada dia. Miskin tak punya apa-apa, bayi dalam gendongannya dicampur dengan uang, tinggal pergi nangis. Tapi Tuhan menghargai orang seperti itu. Kami dibawa seperti hal yang sama. Tidak ada orang yang melihat jelas dengan mata telanjang, tapi semua yang hadir saya tahu mengerti ada sesuatu di sini. Sinarnya luar biasa. Saya di bawah ini tertutup mimbarnya, kita tutup dengan kain. Kita nggak lihat, tapi kami lihat ada berkas sinar yang kuatnya luar biasa. Bu Marto sampai nggak tahan ya Pak, lihat apa yang terjadi, nangis gitu, nggak tahan. Tuhan, saya dengar dia berkata, naik kemari. Saya cuma sambil losor di sini ya, bersyukur. Cuma satu hal yang saya tahu, dia terima
menerima korban hidup yang ada. Sampai selesai beberapa saat, dia berkata, turun. Saya turun hilang sinarnya. Saya turun persis jam 12. Kamu selesai. Hilang sekali. Saya gak akan bisa lupakan pengalaman dalam hidup. Saya tahu akibatnya akan besar beberapa saat mendatang. Saudara akan lihat apa yang terjadi pada hari ini. Kami semua duduk, mau bubar, mau pulang. Ini biasanya, saudara ya. Kalau saya sudah berdiri pulang, semua pulang. Hari ini tidak. Sepertinya tuh sayang tinggalkan tempat ini. Gak bisa ngomong apa-apa, hanya diem aja. Kayak orang habis disembelih. Diem, gak bisa apa. Karena terlalu kuat manifestasi kehadirannya sendiri. Saya mau beritahu saudara, ada sesuatu yang akan berubah di tengah-tengah. Setiap kali hidup dipersembahkan di altar di mezbahnya Tuhan, dan ketika dia akan korban, itu cukup. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tidak bisa kita atur semau kita. Tidak bisa kita atur semau kita sendiri. Semua tergantung kepada majikan dan Tuhan kami. Saya mau katakan kepada teman-teman yang main musik, singer, song leader, kalau engkau tidak pernah dan tidak bisa punya hati yang korban, tidak akan pernah ada urapan akan Tuhan mulai hari ini ketika kau menaikkan pujian bagi Tuhan. Hal yang sama dengan hidup saya dan semua kita. Saya beritahu kalau engkau taruhkan hidupmu di hadapan Tuhan, dibutuhkan sacrifice. Itu bisa banyak hal. Kecuali engkau buat itu setiap hari dalam hidupmu, maka tiang awan dan tiang api itu akan ada di tengah-tengah hidup kita. Kalau tidak forget, dulu kita masih bisa, tapi saya rasa hari ini tanpa sacrifice, tiang awan dan tiang api itu tidak akan pernah muncul. Hal yang sama dalam hidup kita. Saya mau katakan, dibutuhkan sacrifice korban dari hidup kita. Kedagingan, dikerap, dibuang, disingkirkan dalam hidup kita. Dengan cara, mari yang katakan bersama. Tuhan, Kau yang tahu akan hidup kami. Tuhan, Kau yang tahu. Tuhan, Kau yang tahu akan hidup kami, Tuhan. Saudara, bukankah itu yang dibuat oleh Yesus ketika Dia persembahkan akan hidupnya? Bertahun-tahun imam membawakan domba, darah domba yang tersembelih masuk ruang maha suci. Itu hanya simbol. Sampai akhirnya Bapa berkata, kecuali anak domba Allah yang tersembelih, tidak akan pernah sungguh-sungguh terjadi penghapusan atas dosa manusia. Ketika tahu bahwa penggenapan maksud Bapa itu hanya bisa terjadi ketika Dia sacrifice, dengan rela Dia turun ke bumi sebagai manusia. Dia persembahkan hidupnya di hadapan Bapanya. Ketika sacrifice diberi Tuhan, hari ini dunia terima berita